Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini ya Bante dibantu oleh Raymond ya dari rumah. Jadi kesempatan hari ini memang Bante hanya sendiri di wihara ya. Jadi benar-benar nggak ada yang datang. Kalau biasa ada pemimpin kebaktian yang datang, tetapi hari ini ya nggak ada yang datang sama sekali ya. Nah jadi kita tetap berusaha untuk kebaktian tetap jalan. Nah jadi para pemimpin kebaktian dicoba dari rumah ya, jadi langsung dari rumah masing-masing. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, em, hari ini kita akan tetap melanjutkan topik-topik mengenai meditasi dan sudah kita sering mengulang ya kan beberapa hal tentang mengembangkan cinta kasih. Ya, jadi ketika Bapak Ibu bermeditasi, ya kita akan melakukan 4 sesi ya seperti biasa. Sesi kepada diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita sendiri sudah bahagia, ya maka semua orang juga akan bahagia. Jadi ada satu pepatah mengatakan kalau kita belum bisa berenang, maka akan susah untuk menolong orang tenggelam. Ya, maka kita harus berusaha menjadi seorang yang bisa menolong mereka dengan cara kita bisa berenang terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa berenang, ya maka kita nggak bisa membantu orang lain. Ya, jadi ini yang pertama. Dan yang kedua, kita akan memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, jadi ini dalam sesi ini mungkin juga banyak pertanyaan, Bante. Kalau misalnya saya mau membayangkan cinta kasih, orangnya banyak banget, bagaimana? Ya kan? Takutnya nggak keburu, ya. Nah, kalau misalnya orangnya banyak, Bapak Ibu juga bisa fokus ke 1-2 orang aja. Jadi selama sesi sekitar 10 menit, ya Bapak Ibu bisa fokus kepada 1-2 orang. Ya, jadi dengan cara itulah Bapak Ibu bisa fokus ya, bisa fokus kepada 1-2 orang itu. Dan apakah cinta kasih ini sampai kepada orang-orang yang kita cintai? Kembali kepada em, kita ya. Bante kasih contoh, misalnya ini ada 2 device, ya ini misalnya 2 mouse ya, karena Bapak Ibu lihat Bante, kalau Anda ke sini TV-nya sampai 2, TV-nya 2, laptopnya 2, karena harus satu communicate dengan Raymond, satu dengan Bapak Ibu di rumah ya. Jadi misalnya kita ada 2 device seperti ini sekarang. Nah, 2 alat ini akan kita gunakan bagaimana caranya? Kalau misalnya telepon kita yang satu ya kan telepon A untuk telepon ke Raymond di rumah misalnya. Harus ada apa? Yang pertama harus ada frekuensi yang sama, yaitu harus ada nomor teleponnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua harus punya sinyal yang baik. Bante di sini punya sinyal yang baik, dia di rumah nggak punya sinyal yang baik, nggak bisa. Ya. Yang ketiga, harus punya juga baterai. Bante banyak baterai, Raymond gak ada baterai juga nggak bisa, atau sebaliknya. Yang keempat, harus juga punya pulsa tentunya ya. HP-nya bagus, baterainya ada, sinyalnya ada, pulsanya nggak ada, juga nggak bisa sampai. Maka dari itu, cinta kasih ini dikembangkan dengan cara bagaimana? Ya, cinta kasih kita akan kembangkan ketika Bapak Ibu memiliki frekuensi yang sama dengan yang Anda akan pancarkan cinta kasih. Misalnya frekuensi ini bagaimana? Frekuensi kepada mereka-mereka yang kita cintai. Ini adalah sama. Ketika Anda tutup mata, Anda langsung bisa membayangkan papa mama kita, orang tua kita, ataupun musuh-musuh kita. Ini adalah frekuensi yang sama. Ya, yang kedua, cinta kasih ini memiliki power, memiliki kekuatan, yaitu apa?
tulus, ya kan? Tadi di Karania Metta Sutta kita sudah bahas cinta kasih itu tulus, menyebar ke semua makhluk, tanpa batas, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Jadi, selagi kita mengembangkan cinta kasih ini, berarti memiliki kekuatan yang tulus tanpa permusuhan, ya, dan tanpa batas. Berarti ketika nanti Bapak Ibu sedang bermeditasi, pancarkan ini. Ketika Bapak Ibu muncul musuh Anda mulai muncul dengki, maka lowbat, ya. Kekuatan daripada cinta kasih kita lowbat, berkurang. Ya, oleh karena itu paksa lagi. Ya, walaupun kita benci dia, tetap kita bilang, ya saya sekarang memaafkan kamu. Kan kita nggak ketemu dia sekarang kan. Yang kita cuma bayangkan adalah wajahnya. Kita nggak lihat orangnya langsung, kita nggak dengar suaranya langsung. Jadi ketika kita memancarkan cinta kasih seperti ini, ya Bapak Ibu langsung mengirimkan cinta kasih itu kepada mereka tanpa batas, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Nah, disitulah baru kita bilang cinta kasih kita memiliki kekuatan, ya. Dan berikutnya yang terakhir adalah dari sisi si penerima. Apakah si penerima itu waktu kita bermeditasi lagi ngapain? Kalau kita lagi bermeditasi, dia juga mungkin lagi duduk dengan tenang, maka bisa connect. Tetapi kalau misalnya kita lagi meditasi, dia lagi nonton drama Korea, nggak bisa. Ya, karena konsentrasi dari si penerima itu nggak ada. Mungkin dia bisa merasakan sedikit, tetapi dia nggak bisa rasakan banyak. Ya, tergantung dari kita yang memancarkan cinta kasih. Semakin kita terlatih, semakin kuat kita punya istilahnya konsentrasi, maka semakin tinggi pula hasil dari konsentrasi yang bisa kita pancarkan. Semakin kuat juga, semakin juga banyak bermanfaat makhluk-makhluk yang menerima getaran energi cinta kasih dari kita. Nah, oleh karena itulah ini yang kita lakukan sampai pada tahap keempat kepada semua makhluk, ya. Jadi dengan kita membacakan, memancarkan cinta kasih ini, diharapkan ya Bapak Ibu makin sadar, makin memiliki kekuatan kesadaran atau sati, juga memiliki cinta kasih yang luas, mengurangi permusuhan, dan pada akhirnya Bapak Ibu akan lebih bahagia, lebih tenang, dan damai hidupnya, ya. Jadi inilah tujuan daripada kita berlatih meditasi cinta kasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saat ini kita bisa duduk dengan rileks, ya. Anda sudah bisa duduk dengan rileks. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah duduk dengan rileks, Anda perhatikan 7 postur yang kita biasa latih dalam setiap hari. Ya, yang kita latih dalam setiap hari itu ada 7 postur, dan Bapak Ibu bisa lihat di layar Anda setelah Bapak Ibu melatihnya 7 postur dengan baik, dari postur posisi kaki, posisi tangan, pinggang belakang, kemudian leher, mata, lidah, dan mulut. Kita duduk dengan sikap yang baik. Nah, kemudian kita mulai memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, ya. Bagi Bapak Ibu belum hafal dengan cinta kasih yang kita akan pancarkan, Bapak Ibu bisa lihat di slide di sini. Nah, ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat yang pertama kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan semoga semua makhluk, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran.
Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Kita ulangi kata-kata ini sampai meditasi sesi kedua kita akan mulai kembali. Ya, kita duduk dengan tenang, kita pancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Meditasi kita mulai.
sambil kita menyadari dengan nafas kita. Selanjutnya, perlahan-lahan kita membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil mengucapkan di dalam batin Bapak Ibu namanya, ya, sambil mengucapkan namanya di dalam batin kita menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi kedua, yaitu untuk orang-orang yang kita cintai.
sambil menjaga kesadaran kita saat ini. Ya, kita membayangkan musuh-musuh kita. Sambil membayangkan musuh-musuh kita juga menyebutkan namanya. Semoga musuh saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga musuh-musuh saya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya, ya, nama dari musuh berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sambil kita merenungkan kembali, kita meditasikan hal-hal yang tadi. Kita lanjutkan meditasi ketiga.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya, marilah kita membayangkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan membayangkan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga, keempat.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membacakan doa dedikasi kebajikan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.